ketika menghadapi masalah rumit dan sebagainya, Masalah apa? masalah kehidupan, misalnya ya mencari kekayaan dan sebagainya, akibat daripada susahnya mencari pekerjaan dan sebagainya, akhirnya orang tersebut mendatangi suatu tempat, kalau istilah zaman dulu mah kebuyutan. Iya, kebuyutan. Gunung Selandil. Nah, begitu. Nah, ini menurut Buya bagaimana penjelasannya supaya masyarakat kita ini jangan sampai terobsesi kalau terjadi kepusian dan sebagainya, datanglah menyepi, melakukan ritual dan sebagainya untuk mendapatkan suatu keinginan. Bagaimana pendapat secara akidahnya? Terima kasih, itu saja, karena ini adalah sering terjadi pada kehidupan masyarakat kita yang masih belum memahami tentang ya akidah-akidah yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin mengatakan musyrik, misalnya saya paling pantang musyrik paling pantang, itu bukan hak saya. Kafir itu bukan hak saya. Memang saya Tuhan yang berhak mengatakan musyrik, itu bukan hanya Allah kok. Percaya nggak? Kita nggak tahu. Jangan sok jadi Tuhan. Kafir, musyrik itu enak aja. Ini musyrik. Ntar dulu dong. Itu putusan bukan putusan saya. Hanya saya informasikan di dalam Al-Quran itu Kanjeng Nabi dapat bocoran dari masyarakat jin bahwa yang bunyi begini, innau kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Sadaqallahul azim. Sebelum itu dikatakan bahwa jin juga di situ ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ada kiainya, ada premannya juga. Dikatakan minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Maknanya kata jin dikatakan bahwa innau kana rijalun minal insi, banyak orang-orang manusia-manusia, rijal itu nggak mesti laki-laki aja ya, manusia-manusia, ya'uduna birijalin minal jinni, meminta-minta, ngemis-ngemis, DP kepada jin. Ternyata jin sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ngebohongin manusia saja. Kalaupun kaya itu pemberian Allah, bukan pemberian jin. Kalaupun iya, apa hasilnya? Fazaduhum rohaqa, hanya menyebabkan orang itu menjadi lelah, pegel dewek. Orang segerawan dibebodoh barang makunku. Paham enggak? Hanya dibohongin aja. Daripada kita minta majin, ya minta sama Allah dong. Makanya saya ingin memberikan wamiman, yuk kita berdoa sama Allah, bukan berdoa sama jin. Ngaco sih nama. Lah ya itu persoalannya. Tapi walau bagaimanapun saya tidak berani mengatakan orang yang pergi ke Gunung Kawi, Gunung Serandil, Gunung Kemukus musyrik. Jangan dong, belum tentu. Ya kan gitu, itu urusan hati orang, kita nggak tahu. Artinya mikroskopnya saya nggak punya untuk mengukur virus-virus kemusyrikan kayak apa, belum, nggak punya, nggak bisa itu mah. Jadi artinya bahwa jin itu hanya memanfaatkan ya gitu. Tetapi begini, dulu jin itu punya wilayah luas. Seperti zaman Nabi Sulaiman. Itu mereka membantu Nabi Sulaiman membangun istana, menyelam cari berlian, ya pada zaman Sulaiman. Orang yang sekelas Nabi Sulaiman yang sudah diberi otoritas oleh Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran, Allah yang berfirman, wasyayatinu kullu banna'in wa ghawas.
Setan juga ikut membangun, ikut menyelam, mencari mutiara dan berlian di lautan. Iya. Wa yata'allamuna ma yatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafar. Ya, mereka itu belajar ilmu-ilmu setan yang disampaikan di istana Nabi Sulaiman. Banyak orang belajar ilmu-ilmu setan tanpa melalui sensornya Nabi Sulaiman. Akhirnya ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, belajarnya yang berbahaya, yang membahayakan, bukan yang memanfaatkan. Dan sekalipun begitu, Allah menjamin wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatinu kafaru, tapi setan kafir. Saya juga belajar sama orang kafir kok. Saya belajar di London aja. Guru saya kan orang kafir. Guyon kafir. Saya nggak pernah mengatakan kafir. Ahlul kitab ya. Iya. Saya nggak terpengaruh kok, kan begitu. Jadi kalau Anda kuat silakan, kalau nggak jangan gitu. Sudah sekelas Nabi Sulaiman, belum kamunya yang menebadi sentak ngerabuk semewek sih aku. Iya kan, gimana lagi? Ya udahlah, sebaiknya nggak usah. Itu dulu ya. Tetapi begitu Nabi Muhammad turun, nah kehebatan jin-jin itu diprotoli semuanya, dikurangi, di statusnya diturunkan semuanya. Sampai jinnya sendiri mengatakan kunna naqudu minha maqa'ida lis-sami. Dulu kami punya tempat nongkrong tuh, ranggon. Ya, maka itu punya ranggon. Jin itu punya ranggon di langit. Kunna naqudu minha maqa'ida lis-sami, buat nguping berita, mencari berita. Wa man yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Siapapun sekarang jin yang coba nongkrong mencuri berita di sana, itu dilempari oleh meteor oleh Allah. Jadi sekarang jin juga sudah tidak tahu apa-apa, masih pinter gak silat jin. Percaya nggak? Jadi ya masa iya jenderal aja takonan yang kopral, goblok bikin. Iya. Percaya nggak? Itu mereka itu kopral. Kalian ini jenderal. Masa ketemu sama Junje bangga, waduh saya punya khodam tut ceremah. Iya, jin tuh kopral, kamu nih jenderal. Mereka itu disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada kamu. Dipaham baiklah. Mereka dikerahkan suruh membantu kita semuanya. Kok kamunya ngemis-ngemis? Ada jenderal, waduh saya gembira sekali, kata jenderal, hari ini saya ketemu dengan kopral. Jenderal sinting gue mau. Iya ya udahlah, kita ini jadi saya tidak mengatakan itu musuh sebagainya, tapi yuk kita pakai logika saja. Masa seorang jenderal minta tolong sama kopral? Kalaupun ada, bukan minta tolong, instruksi namanya, laksanakan, beli tepantung sirah. Iya, if'alu ma umirtum ma amartukum if'alu ma tu'marun wa illa nursil 'alaikum syuwadun min narin wa nuhasin fala tantasiran. Gitu. Laksanakan, kalau enggak tak bakar sirah, bukan. Gitu bahasanya ahlul hikmah ketika mengerahkan itu dengan bahasa yang keras. Beli kayak di Gunung Kemukus, beda. Ya beda sanad. Beda riwayat itu. Tapi ya sebaiknya ya sudahlah kita menggunakan syariat saja. Ya kan? Logika dengan syariat aja lah. Bagaimanapun juga kita nggak usah masuk wilayah semacam itu, kita pakai syariat saja. Nggak usah ngaku-ngaku segala macam. Sudah pakai begini. Syariat itu seperti ibaratnya pintu. Betul nggak? Pintu gerbangnya itu adalah syariat. Jadi kalau Anda ingin masuk ke wilayah bagian dalam, ya harus lewat pintu gerbang, namanya lewat syariat.
Lo dagang ya ada aturannya, ngulaknya berapa 100, jualnya berapa 120, ya wis pantas, boleh halal kan gitu. Ngulaknya berapa 100, jual berapa 1000, ya nipu namanya itu mah. Masa beli 100 jual 1000? Ada aturannya, syariat semuanya itu. Jadi ya bagaimanapun juga bisa nggak masuk rumah tidak lewat pintu? Bisa. Dari mana masuknya? Jendela. Siapapun yang masuk dari jendela namanya apa? Ya wis kan Pak. Jadi orang yang tidak mengenal syariatnya maling namanya itu gitu aja lah. Ya kan gitu. Syariat. Nggak usah kemukus. Tak jamin nanam sabrang 10 hektar langsung beli Rolls Royce kamu nih. 10 hektar ya. Pas bulan puasa lebaran panennya harganya sekilo 120.000. 10 hektar. Kaya nggak? Nggak usah kemukus, di sini juga bisa. Dan itu halal kan? Ya itulah makanya. Jadi jangan percaya itu hanya dibohong-bohongin saja. Menurut silakan, enggak ya nggak apa-apa. Saya tidak bisa melarang siapapun. Ya kan begitu? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya